Wa hay'atuha, adapun hay'ah atau sunnah-sunnah di dalam melaksanakan sholat Jumat, arba'u khisalin, ada 4 macam. Al-ghuslu, yang pertama mandi. Ghuslu pertama al-ghuslu itu artinya mandi. Ghuslu artinya membasuh. Ghuslul wajhi. Ghuslu artinya mandi. Al-ghuslu mandi. Wa tanziful jasadi, yang kedua jasadi, membersihkan tubuh. Walubsut thiyabil biyadi, memakai pakaian yang berwarna putih. Mandi dan membersihkan tubuh 1. Walubsut thiyabil biyadi 2, ya, memakai pakaian putih. Wa akhdud dhufuri, memotong kuku 3. Wa tibu, memakai wangi-wangian 4. Hay'ah itu sesuatu yang dianjurkan, sangat dianjurkan. Tapi kalaupun ditinggalkan, ya sholat Jumatnya tidak masalah, tetap tidak mengulangi nilai sholat Jumatnya. Hanya saja kalau ingin afdol sholat Jumat kita, 4 hal dilakukan. Mandi dulu sebelum sholat Jumat, dan ini biasa dilakukan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i salah satu ulama yang selalu menjaga mandi dulu sebelum sholat Jumat. Bagi yang sudah berumah tangga, sunnahnya adalah mandi jinabah. Artinya ada perbuatan yang mendahului. Yang tidak paham sabar. Tidak paham semua yang mudah. Jadi sunnah. Kalau tidak, ya, kalau tidak ya mandi, sudah mandi untuk niat sholat mandi Jumat. Lalu dan menggunakan pakaian putih, motong kuku semua, potong kuku tangan maupun kuku kaki sama, dan membersihkan badan itu maksudnya dari bulu-bulu yang ada. Jangan nunjuk tangan sama bulu pada bedoi itu. Ya. Untuk yang di wajah misalkan kumis, kalau sudah lebat, sunnah untuk ditipiskan. Jenggot sunnah untuk dirapikan. Dibiarkan tumbuh tapi dirapikan. Kemudian kuku, bulu ketiak, kemudian bulu-bulu yang rimbun-rimbun yang lain-lainnya, ya. Nah, yang punya. Kalau yang belum punya ya nggak usah. Gitu. Oh kan, belum ada kamu tadi. Aduh. Dan ada pembahasan yang sedikit menarik, ya bukan menarik, lucu. Jadi dalam beberapa kitab fikih Syafi'iyah itu disebut kalau laki-laki sunnahnya dicukur, yang bagian bawah itu. Untuk perempuan sunnahnya dicabut. Tinjot. Serius. Alasan ulama menulis itu apa? Katanya liirbi nafsiha. Jadi supaya dia bisa menjaga nafsunya. Itu alasan kita dalam kitab klasik, ya, dia menyebutkan demikian. Dia menurut istiqra, penelitian ulama dulu. Dibayangin. Jangan dibayangin dulu. Lihatnya ini kok kayaknya sampai hilang pusingnya gitu. Dia stres, santai aja. Langsung jauh stres, baru udah sumpah bahas ini. Seru sekali. Happy ya. Nah, tapi ini sekali lagi hasil istiqra. Ya kalau menurut kesehatan tidak benar ya tinggalkan. Ini ijtihad saja. Berbentan yang penting itu dihilangkan. Entah antum cukur pakai silet, pakai gunting, pakai kampak, terserah antum. Berdasarkan apa? Hadis riwayat Imam Bukhari dan selain beliau dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Allah beliau berkata, orang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu rajulun, tidaklah mandi seorang laki-laki yaumal jumu'ati, di hari Jumat, wa yatatahharu mastata'a min tuhurin, lalu dia bersuci, membersihkan segala hal yang dia bisa lakukan terkait dari pensucian, wa yudahhinu min duhnin. Apa ini? Dahana ini. Coba lihat di kamus itu dahana apa? Kamus. Ya, yang mandi membersihkan diri dan memaksimalkan semaksimal mungkin, lalu memakai minyak rambut. Oh, minyak rambut. Wajan dahinu min duhnihi. Mana jawabnya? Yang membersihkan dengan yang bisa dibersihkan secara
maksimal. Au yamassu min tibi baitihi, atau dia kemudian merapus mengusapkan dirinya dengan wewangian yang ada di rumahnya. Tsumma yakhruju, lalu kemudian dia keluar untuk sholat. Fala yufadiqu baina itsnain, maka tiada yang memisahkannya di antara dua. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, lalu kemudian dia tiada yang memisahkannya di antara dua khutbah, maksudnya dua orang yang telah duduk. dua orang yang telah duduk. Fala yufadiqu baina itsnain. Dia datang ke masjid dengan baik, tidak menyelip-nyelip di antara dua orang yang sedang duduk mendengarkan khutbah. Jadi tidak membuat gaduh di masjid. Sudah bagus berangkat dari rumah, jangan pas nyampe masjid soal aku dengan sing geser. Tanpa dia membuat orang yang duduk di masjid itu tersingkirkan, tidak nyelip-nyelip di antara dua orang, tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, lalu kemudian dia sholat Jumat yang diwajibkan padanya. Tsumma yunsitu, lalu dia diam. Idza takallama imam, selama imam berbicara. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atin ukhra, kecuali Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang ada di antara Jumat itu dan Jumat setelahnya, Jumat yang lainnya. Makanya kata dalam hadis yang lain dikatakan al-jum'atu wal jum'atu kafaratun bainahuma, kafaratu lima bainahuma. Jadi al-hajju bil hajji wal umratu bil umrati was siyamu bis siyami wal jum'atu bil jum'ati kafaratun bainahuma. Jadi amal-amal yang dilakukan rutin seperti ini, as-sholatu bis sholati, sholat di antara sholat, sampai sholat Jumat dengan sholat Jumat yang lain, puasa dengan puasa yang lain, haji dengan haji yang lain, umrah dengan umrah yang lain, ini menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Ini hadis kemudian yang menguatkan. Wa inda Ahmad, dan dia dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, wala bisa min ahsani thiyabi, dan hendaknya dia menggunakan pakaian yang terbaik yang dia miliki. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang terbaik, perhiasan zina, pakaian yang paling indah yang kita miliki ketika masuk ke dalam masjid. Jadi jangan masuk masjid pakai kaos oblong, giliran lalu undangan maulid dia ke sekolah kelambi baru sih lalu maulid, pas naik masjid untuk sholat Jumat pakai kelambi bolong, kelambi bola, kelambi lengis, kelambi caleg, kelambi caleg, pocoblos nomor 2 ini nemudi kan. Baca aja di sholat orang. Jadi yang begini-begini ini bagian daripada adab. Apalagi kalau jelas-jelas mengganggu keabsahan salat orang lain. Baca tadi kan, jomblo fisabilillah, ini kelambi nemudi kan. Aduh. Waqtayarat al-bayda li khabarit Tirmidzi, dan dipilih pakaian yang berwarna putih. Waqtayarat al-baydu li khabarit Tirmidzi, dipilih baju yang berwarna putih karena khabar dari Imam At-Tirmidzi dan selain beliau. Ilbasu min thiyabikum, pakailah dari pakaian kalian al-bayadha, pakaian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, albisu min thiyabikum al-bayadha fa innaha min khairi thiyabikum, karena sesungguhnya pakaian putih itu sebaik-baiknya pakaian kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah dengan kain putih mayat-mayat atau jenazah di antara kalian, orang yang meninggal di antara kalian. Nah, ini beberapa dalil yang menjadi pendukung hal-hal yang tadi disebutkan. Warwa al-Bazzar fi musnadihi annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh Al-Bazzar bahwasanya Nabi SAW kana yuqallimu adfaruhu wa yuqassu wa yaqussu syarabahu yaumal jum'ati. Ada Nabi SAW memotong kuku-kuku beliau dan mencukur kumis-kumis beliau di hari Jumat. Ya, rutin tiap Jumat ini Nabi itu bersih ya, dan mencukur kumis itu bukan tiap hari ya, sampai setiap hari Jumatnya dilakukan, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak punya kumis gimana? Jangan untuk kosong-kosong, yang bakar laut. Jadi yang tidak punya kumis lakukan sunnah yang lain. Ini kan ada nih kumisnya Deka, cukur ya, cukur yang ada di cukur setiap hari Jumat. Atau kumisnya tipis, masih
indah bagaimana ya, tidak apa-apa, tidak usah dicukur. Ini sudah lebat, sudah mengganggu. Dicabut. Baru kemudian bukan dicabut, dicukur, cabut selek. Punya sakit. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Oh, banyak ini tentang apa? Cabut-cabut ini. Ini 3. Untuk khutbahnya tadi Ustaz, biasanya kan kalau penyampaian isi khutbahnya biasa isinya lain gitu. Tapi kalau ayatnya yang kita masukkan itu tentang ya Yohanes Taku. ya yang kayak gitu, tapi pembahasannya lain, bisa kayak gitu? Bisa saja sih. Antum bahas tentang, antum pakai ayat takwa, tapi yang antum bahas misalkan tentang zina misalkan. Ya bisa-bisa aja, asal bisa nyambung-nyambungin kan. Cuma kalau nggak nyambung, yang jelek namanya kan antum ini nyambung. Ya udah, lain ayat, lain sih bahas. Tapi secara hukum khutbah Jumatnya tetap sah. Jadi misalkan ayatnya nggak nyambung dengan isi khutbahnya, nggak masalah. Silakan. Yang penting ayat Quran ya. Jangan ayat-ayat cinta antum baca nanti. Ada ya. Ya kan novel ayat cinta. Kan Ustaz ada dengar Pak, kalau sebelum azan itu kan datang masjid itu pahalanya seperti onta, itu benar? Ya, benar. Ada hadisnya sahih ya. Agak panjang, saya tidak hafal redaksi hadisnya, tapi kata Nabi SAW, siapa yang datang di waktu yang pertama seolah-olah dia sodakoh onta. Kambing. Berikutnya seperti datang sodakoh sapi. Berikutnya seperti sodakoh kambing, sampai seperti sodakoh ayam, sampai seperti sodakoh telur yang datang waktu terakhir. Kapan waktu terakhir itu? Ketika menjelang azan kedua, itu waktu terakhir sudah seperti telur. Jadi ketika sudah azan dikumandangkan yang kedua, malaikat pencatat pahala yang di luar datang itu sudah ikut masuk masjid untuk mendengarkan khutbah. Dan tercatat Pak, dan absen Pak. Kanggo milu kuliah tapi tidak di absen. Boleh ikut khutbah tapi tidak dapat absen dari malaikat. Absen, ada absen. Tapi bukan berarti tidak sah ya. Absennya absen fadilah nih. Si fulan datangnya sekian jam setengah 12 ontak. Itu pahalanya. Pahala lebih. Bukan tidak sah sholat Jumatnya. Bukan. Antum datang pas khotib sedang khutbah, ya duduk saja tetap dapat pahala. Intinya ini hadis memotivasi kita untuk bersegera datang ke masjid ketika hari Jumat, dan supaya kita bisa fokus mendengarkan khutbah daripada khotib, dapat kita mengambil pelajaran saja. Dan betul hadisnya betul sahih. Terus yang terakhir Romi sama kira-kira saya penasaran apa benar dia hadisnya. Iya benar, kalau sahih. Kalau yang telat Jumatan tuh dia tidak masuk di catatan amalnya malaikat, tapi dia ya catatan fadilah kehadiran lebih awal. Sama kayak kalau antum absen kuliah, dosen kan menilai ini selama 1 semester selalu datang pertama, rajin betul A plus. Plusnya itu karena rajin, A-nya ya karena memenuhi seluruh rukun syarat lulus kuliah. Plusnya karena rajin, karena vokal, karena aktif. Ya itu nilai plus dari malaikat, bukan menentukan keabsahan sholat Jumat. Jadi yang biasa datangnya terakhir jarang sudah sodakoh onta. Nah, khotib itu biasanya datang lebih awal kan. Paling dulu sodakoh onta itu ya khotib. Makanya sering-sering jadi khotib. marbot namanya ya. Oh ya, marbot paling dulu. Iya bersih-bersih nih. Iya bersih-bersih ya azan. Allah. Udah ya. Kita mulai ngaji. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.